Mutiara nggak percaya kalau dinosaurus itu pernah hidup beneran di dunia ini. Akhir pekan kemarin, kami memutuskan buat road trip singkat keluar kota. Cek video pertama kami minggu lalu di Ottawa, tempat mana aja yang kami kunjungi, dan ini masih ada lanjutannya di video berikutnya. Kami berangkat dari Montreal dan setelah menempuh perjalanan darat sekitar 2 jam, akhirnya kita sampai di ibu kota Kanada, Ottawa. Destinasi pertama kita hari ini adalah Canadian Museum of Nature. Begitu jalan kaki di parkir area, kalian bakal langsung disambut sama 3 patung gajah mamut raksasa di area luar ya. Vibe-nya langsung berasa seperti masuk ke zaman purba. Kita foto-foto dulu sama Mutiara di sini. Baru kita nanti menuju ke museum. Oke, sekarang kita jalan ke arah pintu masuk utamanya. Coba lihat arsitekturnya ya, megah banget kan? Bangunan ini aslinya adalah bangunan bersejarah yang berusia lebih dari 100 tahun dengan gaya Kastel Tudor Gothic dan menara kaca yang besar di atasnya itu namanya The Queen Lantern. Ini diresmikan langsung oleh Ratu Elizabeth II ya. Sebelum masuk, perhatikan deh detail-detail ukirannya di dinding-dinding batunya. Ada batu yang berbentuk rusa besar atau mus yang dipahat langsung di dinding pintu. Karena hari ini akhir pekan, kalian bisa lihat suasananya lumayan ramai dan padat. Banyak banget keluarga yang bawa anak-anak mereka ke sini buat liburan sambil belajar. Ya di sini nggak hanya dari Ottawa saja, tapi dari Toronto, Vancouver, bahkan dari Amerika mereka ke sini ya. Oke, ini kita masuk ke entrance. Wow, vibe-nya terasa banget ya. Waktunya beli tiket. Untuk harganya sama ya antara hari biasa dan akhir pekan. Tiket dewasa itu $26 dan anak-anak $19. Setelah ditambah pajak Ontario itu 13%. Jadi total tiket kami bertiga hari ini adalah $80 lebih, 23 sen. Dolar Kanada ya, bukan dolar Amerika. Tips buat kalian kalau beli online bisa hemat 10%. Begitu melangkah masuk ke area atrium utama, suasananya langsung terasa magis dan dramatis gitu ya. Langit-langitnya tinggi banget, dipadu dengan pencahayaan kuning yang hangat dan memberikan kesan kuno tapi mewah gitu ya. Kita memasuki galeri fosil. Ruangan ini bukan sekedar pameran tulang ya, tapi sebuah mesin waktu yang membawa kita mundur ke masa 85 hingga 65 juta tahun yang lalu mungkin ya, tepat sebelum dinosaurus punah.
Di galeri ini kita akan disuguhi lebih dari 30 kerangka dinosaurus lengkap serta ratusan fosil tanaman dan makhluk laut purba. Sebagian besar fosil yang luar biasa ini ditemukan langsung di wilayah subur fosil di Kanada bagian barat, khususnya di Alberta. Nah, tahukah kalian kalau landscape Kanada zaman dulu itu sangat berbeda banget dengan Kanada zaman sekarang? Daerah yang sekarang dingin dan bersalju ini puluhan juta tahun lalu adalah hutan semitropis yang sangat hangat, subur, dan dipenuhi rawa-rawa. Lingkungannya sangat sempurna buat dinosaurus raksasa untuk berkembang biak. Dan yang paling istimewa dari museum ini adalah koleksi dinosaurus bertanduknya atau Ceratopsians, kerabat dari Triceratops. Itu fosil tengkorak mereka sangat masif. Para ilmuwan menemukan bahwa variasi bentuk tanduk dan rumbai di leher mereka itu yang unik itu berevolusi bukan cuma untuk buat pertahanan diri, tapi juga sebagai alat komunikasi sosial dan menarik pasangan mereka. Dan kalau kita jalan terus ke ujung galeri ini, kita akan melihat bukti ilmiah dari lapisan pembatas batuan yang menandai jatuhnya asteroid 66 juta tahun yang lalu. Jadi hantaman asteroid itulah yang mengubah iklim global secara ekstrim. Jadi itu menyapu bersih semua makhluk raksasa ini, sekaligus membuka jalan bagi era mamalia baru, termasuk nenek moyang kita untuk menguasai bumi. Nah, sekarang coba lihat raksasa yang ada di depan saya ini adalah Edmontosaurus, dinosaurus paruh bebek raksasa yang pernah mengembara di daratan Kanada. Panjangnya ini sampai 12 meter, bayangin. Tingginya aja udah membuat kita jadi sangat kecil ya. Tapi bagian yang paling menyentuh dan luar biasa di pameran ini adalah di sebelah bawahnya adalah sarang berisi fosil telur Edmontosaurus yang asli. Tahukah kalian, penemuan sarang seperti ini benar-benar mengubah cara pandang para ilmuwan di seluruh dunia. Karena dulu orang mengira dinosaurus itu seperti reptil biasa yang bertelur lalu ditinggal begitu aja. Tapi fosil ini membuktikan sebaliknya. Struktur sarang yang tertata rapi ini menunjukkan bahwa Edmontosaurus adalah orang tua yang sangat penyayang dan protektif, menjaga telur-telurnya tetap hangat dan merawat bayi-bayi mereka yang baru menetas dengan penuh perhatian seperti kita ya. Jadi di balik tubuh yang raksasa dan menakutkan ini, mereka sebenarnya adalah makhluk sosial yang memiliki naluri keibuan juga, mirip dengan burung-burung modern yang kita lihat hari ini. Nah, ini dia dua makhluk yang bikin semua orang mendongak dan langsung melongo ya. Coba lihat tepat di atas kita, ada dua monster laut purba yang digantung berdampingan. Salah satunya ini unik banget karena mirip sama penyu raksasa ya. Makhluk yang mirip penyu raksasa ini namanya Archelon. Tapi jangan salah, ini bukan penyu biasa yang imut ya. Archelon adalah penyu terbesar yang pernah hidup dalam sejarah bumi. Ukurannya bisa mencapai dari 4 meter, setara dengan ukuran mobil mini. Gila gak tuh? Rahangnya sangat kuat tuh, berbentuk paruh elang yang digunakannya untuk meremukan cangkang-cangkang cumi-cumi purba dan ubur-ubur lautan kapur. Nah, tepat di sebelah si penyu raksasa ini ada makhluk misterius yang lehernya super panjang menjuntai. Tadi aku kira ekor ya. Nah, buat kalian yang kemarin menebak ini adalah Elasmosaurus, kalian 100% benar. Makhluk ini di si leher panjang yang legendaris itu, Elasmosaurus adalah jenis Plesiosaurus.
lebih dari setengah panjang tubuhnya itu didominasi oleh lehernya yang memiliki lebih dari 70 tulang belakang. Kenapa lehernya harus sepanjang itu? Para ilmuwan tahu bahwa Elasmosaurus bukanlah perenang yang cepat. Jadi dia menggunakan leher panjangnya yang lentur untuk mengendap-endap di bawah kawanan ikan, lalu menggerakkan kepalanya yang kecil dengan cepat dan menyergap mangsa tanpa membuat seluruh badannya yang besar itu terlihat. Kalau kalian tahu cerita tentang monster Loch Ness, nah bentuknya persis seperti Elasmosaurus ini. Bayangkan betapa mengerikannya lautan purba Kanada zaman dulu ya. Berenang di antara penyu raksasa seukuran mobil dan monster leher panjang sepanjang bis kota Indonesia ya. Sekarang kita memasuki hutan dinosaurus, the fossil forest ya. Di dalam fossil forest ini suasananya diatur menyerupai rawa-rawa subur dan hutan semitropis hangat yang menjadi landscape asli wilayah Kanada Barat zaman dulu, terutama di Alberta. Dinosaurus berwarna orange dan kekuningan ini ada kecoklatan juga. Ini replika ukuran asli dari Daspletosaurus, ibu dan anaknya, dan sedang berhadapan dengan sekelompok dinosaurus yang bertanduk bersama Chasmosaurus. Ini ada burung purba juga. Itu ada ibunya yang lagi menetaskan telurnya ya. Brinosaurus. Nah, kalau kalian mengira ini adalah fosil kucing atau anjing purba, kalian salah besar. Makhluk kecil imut ini namanya Hyracotherium. Dia adalah nenek moyang pertama dari kuda modern yang hidup sekitar 50 juta tahun lalu. Jadi kuda zaman dulu tuh kecil banget, tingginya cuman 20-30 cm ya. Benar-benar seukuran anjing ya. Kalian lihat ya, itu evolusi jari-jarinya. Jadi kaki depannya memiliki 4 jari dan belakangnya 3 jari. Nah, kita masuk ke Extinction Theater. Ini adalah bioskop mini yang memutar film pendek berdurasi 10 menit sekali secara terus-menerus. Di teater yang remang-remang ini kita disuguhi pertunjukan multimedia dengan efek suara dan cahaya yang dramatis, menceritakan tentang momen tragis dalam sejarah bumi ya, detik-detik runtuhnya kerajaan dinosaurus akibat hantaman asteroid raksasa. Tapi bagian paling keren dari film ini adalah pesan evolusinya. Diperlihatkan bahwa kepunahan massal dinosaurus itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru karena makhluk raksasa ini punah, bumi itu perlahan pulih, membuka peluang besar bagi hewan-hewan mamalia kecil untuk keluar dari persembunyiannya dan berkembang biak, juga memimpin dunia hingga akhirnya melahirkan peradaban manusia. Sebuah film pendek yang singkat tapi sukses bikin merinding sih.
Begitu keluar dari bioskop kepunahan dinosaurus, kita langsung disambut oleh penguasa bumi yang baru. Di depan kita ini adalah diorama semi-realistis yang super keren dari era bangkitnya mamalia purba. Banyak yang mengira raksasa di sebelah ini adalah kakek moyang badak atau kuda Nil, tapi secara ilmiah makhluk ini adalah Megacerops. Uniknya hewan raksasa yang punya tonjolan tanduk unik ini di hidungnya justru merupakan kerabat purba dari kuda dan tapir yang hidupnya sekitar 38 juta tahun yang lalu. Di sini digambarkan sebuah keluarga lengkap dengan anaknya yang imut. Tapi coba kalian lihat makhluk yang sedang mengintai di dekat mereka. Ini warnanya oranye kecoklatan dengan wajah yang sangat menyeramkan. Ini adalah Archaeotherium, adalah salah satu jenis entelodon yang punya julukan sangat sangar ya, Hellpig ya, bukan Hell Kitchen tapi Hellpig alias babi dari neraka. Di sini masih luas banget untuk explore dan ngelihat evolusi dinosaurus dan masih banyak lagi fosil-fosil lainnya, karena di sini cukup lengkap banget ya daripada di museum yang lain. Mungkin ini 1 jam kurang ya untuk muter di galeri fosil ini. Nah, teman-teman coba tebak benda apa yang ada di depan saya nih. Sekilas mirip bongkahan batu biasa kan? Tapi tahu nggak, ini sebenarnya adalah kotoran dinosaurus yang asli yang sudah berusia puluhan juta tahun. Nah, di dunia sains, kotoran purba yang sudah membantu ini disebut coprolite ya. Tenang, karena proses fosilisasi selama jutaan tahun, semua materi organiknya sudah berubah total menjadi mineral yang keras. Jadi benda ini sama sekali tidak berbau dan teksturnya persis seperti batu biasa. Buat para ahli, coprolite ini adalah harta karun yang luar biasa berharga. Karena dari fosil kotoran inilah para ilmuwan bisa membongkar rahasia paling intim dari kehidupan dinosaurus zaman dulu. Apa saja makanan mereka sehari-hari. Nah, begitu kita menampakkan kaki di lantai 2, tepat di area atrium kayak ini, kita bakal dibuat langsung terpaku oleh instalasi seni dunia yang luar biasa ikonik bernama Gaia. Gaia ini adalah karya seniman terkenal asal Inggris bernama Luke Jerram. Ini bukan sekadar balon bumi biasa ya, tapi replika raksasa berdiameter 7 meter yang dibuat menggunakan foto satelit asli dari NASA. Skalanya super akurat, jadi 1 cm di bola ini sama dengan 18 km permukaan bumi asli kita. Yang paling gila adalah efek visualnya pas kita di lantai 2 ini. Karena kita berada di koridor atas, jadi posisi kita itu jauh lebih dekat. Tepat setelah melewati refleksi planet kita di instalasi Gaia tadi, sekarang kita melangkah masuk ke water gallery. Begitu melewati pintunya, atmosfer ruangan langsung berubah ya. Pencahayaannya biru, itu langsung berasa kita dalam samudra yang dalam gitu. Nah, di depan kita ini adalah fosil paus biru raksasa asli yang diberi nama Shed. Panjangnya mencapai 20 meter. Sebelum dipajang dengan rapi dan bersih seperti ini, tulang-tulang paus ini harus dikubur di dalam tanah selama 3 tahun ya. Proses ini dilakukan secara alami oleh para ilmuwan agar mikroba tanah memakan habis sisa daging dan menyerap minyak lemah yang menempel dalam pori-pori tulangnya. Galeri ini dirancang untuk mengeksplorasi ekosistem air di planet kita, mulai dari lautan dalam, wilayah pesisir, hingga ekosistem air tawar, sungai, dan danau. Di sini kita tidak hanya melihat replika atau fosil, tapi juga tangki-tangki interaktif yang hidup. Ini ada ikan air tawar raksasa, ada pameran khusus mengenai ikan asli pelabuhan dan danau Kanada seperti sturgeon dan pike, predator air tawar yang agresif ya. Kemudian ada replika dan informasi mengenai ikan cod, Atlantik, dan ikan salmon yang memiliki peran sejarah dan ekonomi sangat besar bagi komunitas pesisir Kanada. Di sini ada bintang laut raksasa, ada anemon laut,
ada bulu babi, mentimun laut, kepiting Pasifik, ada spesimen cumi-cumi raksasa, dan mamalia laut lainnya. Ini Mutiara lagi masuk di stasiun riset simulasi yang dibangun di dalam model kapal ilmiah ukuran asli ya. Jadi stasiun riset ini dirancang agar pengunjung bisa merasakan langsung gimana rasanya menjadi seorang ilmuwan laut yang sedang menjalankan misi di tengah samudera luas ya. Dari bawah laut paling dalam ini, ilmuwan-ilmuwan bisa merekam makhluk-makhluk misterius yang belum pernah terjamah manusia ya. Saat ini kita berjalan lebih dalam ke galeri ini. Coba lihat makhluk kecil yang super cantik di sebelah sini. Ini adalah spot turtle ya, penyu berbintik. Di alam liar, bintik-bintik ini adalah trik kamuflas yang jenius ya. Jadi motifnya bintik ini meniru pantulan kilatan cahaya supaya dia nggak terkena predator. Dan di bagian sini banyak sekali dinding kabinet interaktif yang unik banget karena museum ini punya jutaan koleksi makhluk kecil yang tidak mungkin muat dipajang di lantai pameran. Mereka menyembunyikannya di dalam laci-laci rahasia ini. Begitu kita tarik lacinya, wow, rasanya seperti masuk melangkah ke dalam laboratorium rahasia seorang ilmuwan. Ini lengkap dengan penjelasannya ya. Kalian bisa melihat ratusan makhluk kecil mulai dari kumbang sampai cangkang kerang yang eksotis. Semuanya diawetkan dengan sangat sempurna dan dikatalogkan lengkap dengan catatan ilmiah aslinya. Area ini benar-benar memperlihatkan ke kita bagaimana para ilmuwan mencatat sejarah keanekaragaman hayati planet kita selama lebih dari 1 abad ya. Tahukah kalian, museum sejarah alam seperti ini sebenarnya cuma memamerkan kurang dari 1% sampai 2% saja dari total seluruh koleksi hewan yang mereka miliki kepada publik. Sisanya sebanyak 98% spesimen lainnya dikunci rapat dalam ruangan berkubah raksasa dengan pengontrol suhu khusus. Persis seperti laci-laci rahasia yang kita buka ini. Yang lebih hebatnya lagi, para ilmuwan masih sering menemukan spesies baru yang belum pernah tercatat di dunia. Justru di dalam laci-laci tua museum ini kadang ada hewan yang ditangkap 100 tahun lalu. Karena keterbatasan alat zaman dulu, hewan itu cuma disimpan aja. Baru sekarang dengan teknologi DNA modern, ilmuwan membuka kembali laci-laci tersebut, mengujinya, dan menyadari kalau itu adalah hewan baru yang belum pernah diketahui sains sebelumnya. Jadi laci yang sedang kita buka ini bisa saja menyimpan rahasia dunia yang belum terpecahkan.
Mutiara lagi mainan Wetland Symphony Soundboard. Apa itu? Ini adalah salah satu board interaktif paling populer di dalam Water Gallery ini. Ini adalah papan suara interaktif yang berfungsi sebagai simulator ekosistem suara. Jadi pengunjung bisa menekan berbagai tombol yang mewakili suara makhluk hidup dan penghuni rawa. Sekarang kita sedang berdiri di salah satu mahakarya arsitektur paling ikonik di museum ini, yaitu Queen Lantern, ya, Lentera Ratu. Dari titik ini kalian bisa menyaksikan perpaduan desain interior yang luar biasa megah, di mana seluruh jalur tangga dari lantai dasar sampai lantai teratas terlihat saling bersilangan dengan sangat simetris. Sekarang kita resmi melangkah masuk ke Mammal Gallery, ya. Begitu kalian masuk ke sini, kalian akan langsung disuguhi oleh jajaran diorama kaca berukuran raksasa yang menampilkan petualangan menembus bentang alam liar Kanada yang sangat masif. Keunikan utama dari galeri ini adalah seluruh hewan yang ada di dalam diorama itu merupakan spesimen asli yang diawetkan. Tadinya saya juga nggak nyangka, ya. Saya kira itu palsu, ternyata itu asli. Dengan tingkat detail yang sangat luar biasa berkelas, ya. Jadi dari ekspresi wajah, tekstur bulu, hingga lingkungan sekitarnya itu dibuat sangat realistik. Contohnya ini, ya, iconic polar bear diorama ini, one of the most famous, ya, ini di sini. Tuh, aku kira palsu, guys. Ternyata ini asli. Ini diawetkan, ya. Kalian lihat dia lagi polar bear lagi apa itu? Ya, di bawahnya lagi ada mangsanya, ya. Kita masuk di area wildlife Kanada, ya. Jadi semua animal liar yang kita tidak bisa temukan di negara lain, misalkan seperti karibu, moskov, grizzly bear, itu ada semuanya di sini. Ini ada white bunny, ini grizzly bear, ada skunk. Ini semua predator, ya. Di bagian seksi
Setelah puas melihat mamalia, sekarang kita melangkah masuk ke Earth Gallery yang berada di lantai 2 ya. Galeri ini sangat berkelas karena interiornya dipenuhi kilauan batu mulia, mineral yang sangat langka, dan replika pergerakan lempeng bumi yang interaktif. Di sini kita bukan cuma melihat batu biasa, tapi kita bakal belajar tentang sejarah geologi bumi selama miliaran tahun. Mulai dari bagaimana magma sedalam ratusan kilometer membentuk kristal yang sangat indah. Rahasia di balik pergerakan lempeng tektonik yang memicu gempa dan gunung berapi, hingga koleksi batu meteorit asli yang jatuh dari luar angkasa. Tempat ini benar-benar membuktikan kalau bumi kita itu dinamis, hidup, dan menyimpan harta karun yang luar biasa indah di bawah tanahnya. Yuk kita enjoy lihat koleksi kristal dan batu-batu mulia yang paling langka di galeri ini. Jangan lupa baca teks informasi dari saya ya. Oke, perjalanan kita masih panjang hari ini. Saya berkeliling dulu dan semoga teman-teman dan adik-adik semua menikmati suasana di museum ini sampai akhir ya.
Ini adalah section terakhir di Museum Natur Ottawa. Jadi diakhiri dengan Arctic Gallery dan Indigenous People ya, Inuit People, dan juga ada binatang laut. Ini sudah terakhir. Jadi sampai ketemu di video minggu depan. Kita lihat di Ottawa ada apa lagi ya. Please kalian komen dari mana teman-teman lihat video ini. Bye-bye.